Di segmen analisa fundamental yang kedua ini, kita akan belajar cara atau framework yang dapat digunakan untuk menganalisa kinerja perusahaan secara kuantitatif. Dengan menggunakan analisa kuantitatif, kalian dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti: 1. Apakah perusahaan ini dapat menghasilkan keuntungan yang baik? 2. Apakah perusahaan ini dalam kondisi yang sehat atau tidak? 3. Bagaimana cara perusahaan mendapatkan pendanaan untuk bisnisnya? Menggunakan utang atau modal sendiri? Dan keempat, apakah pasar menilai perusahaan ini dengan valuasi yang menarik atau tidak? Untuk dapat menjawab hal-hal tersebut, penting bagi kalian untuk bisa membaca laporan keuangan. Oleh karena itu, saya akan memulai segmen ini dengan mengenalkan laporan-laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan kepada kalian. Ada 3 jenis laporan keuangan yang perlu kalian ketahui. Pertama, laporan laba rugi. Laporan ini menyajikan rincian keuntungan dan pengeluaran perusahaan dalam suatu periode tertentu. Misalnya, laporan laba rugi perusahaan BCA pada tahun 2020 akan menggambarkan pendapatan dan pengeluaran perusahaan selama 1 tahun atau selama tahun 2020. Laporan yang kedua adalah laporan neraca. Laporan ini akan menyajikan rincian aset, liabilitas, dan ekuitas atau modal perusahaan di satu titik waktu tertentu. Misalnya neraca perusahaan BCA pada tanggal 31 Desember 2020 hanya akan menggambarkan kondisi aset, liabilitas, dan modal Bank BCA per tanggal 31 Desember 2020 saja. Dan yang ketiga atau yang terakhir ada laporan arus kas. Laporan kas pada umumnya terbagi ke dalam 3 bagian besar: arus kas operasional, arus kas investasi, dan arus kas pendanaan. Dalam laporan arus kas, kita dapat menganalisa dari mana kas yang diterima oleh perusahaan itu datang dan kemana saja kas itu digunakan oleh suatu perusahaan. Untuk menganalisa sebuah laporan keuangan, kita akan menggunakan rasio-rasio finansial untuk melihat dan membandingkan kinerja dan kondisi keuangan suatu perusahaan. Saya akan membagi rasio-rasio finansial ini ke dalam 5 kelompok besar: rasio profitabilitas, rasio solvabilitas, rasio likuiditas, rasio aktivitas, dan yang terakhir rasio valuasi. Mari kita pelajari bersama kelima kelompok rasio-rasio finansial ini secara perlahan. Pertama, rasio profitabilitas. Melalui rasio profitabilitas, kita dapat mengidentifikasi perusahaan mana yang memiliki tingkat keuntungan yang baik. Jelas, kita sebagai investor tentunya tidak mau membeli perusahaan yang rugi dan tidak memiliki prospek yang baik. Nah, di sini saya akan membagikan 3 rasio profitabilitas yang dapat kita gunakan. Pertama, profit margin. Profit margin menggambarkan seberapa besar keuntungan bersih yang didapatkan oleh perusahaan dibandingkan pendapatannya. Sebuah perusahaan yang memiliki keuntungan yang besar bisa saja tidak memiliki laba karena banyak biaya-biaya yang perlu dikeluarkan. Semakin besar rasio profit margin, semakin besar laba yang dapat dihasilkan oleh perusahaan. Rasio kedua yang akan saya sharingkan di sini adalah EPS atau earnings per share. EPS mengukur keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan setiap lembar sahamnya. Semakin besar, semakin baik. Dan ada rasio yang ketiga namanya ROE atau Return on Equity. ROE bisa didapatkan dengan membagi keuntungan perusahaan dengan modal saham. Rasio ini mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih bagi para investornya. Di sini saya akan mengambil contoh sektor properti di Indonesia. Ada Pakuwon, ada Citraland, ada Summarecon, dan ada Agung Podomoro. Dari segi profit margin dapat kita lihat bahwa Pakuwon memiliki keunggulan profitabilitas yang paling baik. Di sini bisa kita lihat net profit marginnya Pakuwon sebesar 11% dan memiliki ROE sebesar 8%. Di satu sisi, kita juga bisa dapat melihat bahwa Agung Podomoro lah yang memiliki tingkat profitabilitas yang paling buruk di antara keempatnya. Kelompok rasio yang kedua adalah rasio solvabilitas. Investor tentunya menginginkan perusahaan yang sehat dan dapat hidup berkepanjangan. Disinilah peran rasio-rasio solvabilitas untuk melihat kesehatan suatu perusahaan. Rasio pertama yang saya akan bagikan adalah rasio debt to equity. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat utang yang digunakan oleh perusahaan untuk mendanai kegiatan operasionalnya. Semakin tinggi rasio ini, semakin tinggi pula utang yang dimiliki oleh perusahaan.
Rasio kedua adalah interest coverage ratio, atau suatu rasio yang mengukur kemampuan sebuah perusahaan untuk membayar bunganya. Semakin besar rasio ini, semakin besar kemampuan perusahaan untuk membayar bunga. Di sini kita akan melihat kesehatan perusahaan di sektor pertambangan batu bara. Saya mengambil 4 perusahaan untuk dijadikan contoh. Ada PTBA, ITMG, ADRO, dan BYAN. Di sini kita dapat melihat bersama bahwa PTBA dan ITMG memiliki tingkat utang yang paling rendah dari rasio debt to equity-nya. Rasio ini juga terrefleksi pada rasio interest coverage ratio, di mana kedua perusahaan ini dengan memiliki tingkat utang yang paling rendah, tentunya memiliki tingkat kesanggupan membayar bunga yang paling baik di antara keempatnya. Kelompok rasio berikutnya adalah rasio likuiditas. Menggunakan rasio likuiditas, investor bisa melihat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya. Rasio pertama yang akan saya sharingkan di sini adalah rasio current ratio. Melalui rasio current ratio, kita bisa melihat kemampuan aset lancar perusahaan untuk melunasi seluruh kewajiban jangka pendeknya. Semakin besar rasio ini, artinya semakin besar atau banyak aset lancar perusahaan untuk melunasi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya. Rasio kedua adalah quick ratio. Di rasio quick ratio yang kita lihat di sini hanyalah kas dan piutang perusahaan. Seberapa besar kas dan piutang perusahaan ini dapat melunasi seluruh kewajiban atau utang jangka pendek perusahaan. Lagi-lagi semakin besar semakin baik. Pada rasio likuiditas ini, saya akan mengambil contoh sektor konstruksi di Indonesia. Menurut kalian di antara keempat perusahaan ini, mana perusahaan yang memiliki likuiditas yang paling baik? Ya, selamat untuk yang menjawab ADARO atau ADRO, kalian benar. Kelompok rasio berikutnya yang akan saya bahas di sini adalah rasio aktivitas. Terdapat 4 rasio utama yang akan saya bagikan untuk mengukur seberapa efektif perusahaan dalam mengelola sumber dayanya. Yang pertama ada rasio Days Sales Outstanding. Sederhananya, ini adalah sebuah rasio untuk memperkirakan waktu yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk menagih customer-nya. Cara hitungnya ya cukup sederhana, yaitu jumlah piutang perusahaan kita bagi dengan total penjualan kemudian dikalikan dengan 365. Rasio yang kedua, Days Inventory Outstanding. Sederhananya ini adalah rasio yang digunakan oleh para investor untuk memperkirakan waktu yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk menjual barang dagangannya. Cara hitungnya mirip. Kita akan membagi rata-rata inventory atau jumlah persediaan barang dagangan perusahaan dengan harga pokok penjualan dikali 365. Rasio yang ketiga ada yang namanya Days Payable Outstanding. Nah, kalau rasio ini kita akan mengukur perkiraan waktu yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk membayar tagihannya. Rasio ini bisa didapatkan dengan membagi jumlah utang usaha perusahaan dengan harga pokok penjualan dikalikan dengan 365. Setelah kita mendapatkan ketiga rasio tersebut, sekarang kita akan memiliki gambaran yang lebih menyeluruh atas perputaran kas perusahaan. Kita sekarang dapat menghitung apa yang dinamai dengan Cash Conversion Cycle. Cash Conversion Cycle atau siklus konversi kas menggambarkan waktu yang diperlukan oleh perusahaan dalam mengubah investasi dalam persediaan barang dagangnya menjadi uang. Cash Conversion Cycle dapat dihitung dengan menjumlahkan Days Inventory Outstanding dengan Days Sales Outstanding, kemudian dikurangi dengan Days Payable Outstanding. Setelah mendapatkan gambaran menyeluruh atas kinerja dan kondisi perusahaan, investor selanjutnya akan melirik rasio-rasio valuasi. Melalui rasio valuasi, kita dapat mengetahui apakah harga pasar saat ini termasuk mahal atau murah. Untuk membantu mengidentifikasi perusahaan dengan valuasi atau harga yang menarik, para investor juga dapat membandingkan valuasi satu perusahaan dengan perusahaan lainnya di dalam satu sektor yang sejenis. Oke, sekarang saya akan membagikan beberapa rasio yang sering digunakan oleh para investor untuk melihat apakah suatu saham itu harganya menarik atau tidak. Yang pertama ada PE ratio. Indikator valuasi yang satu ini paling sering digunakan dengan cara membagi harga suatu saham perusahaan dengan EPS-nya, atau laba bersih per lembar saham. Semakin tinggi rasio ini, semakin mahal valuasi sebuah perusahaan.
Rasio kedua yang sering digunakan juga adalah PB ratio. PB ratio atau price to book value ratio dapat didapatkan dengan membagi harga saham suatu perusahaan dengan nilai bukunya. Sama dengan PE ratio, semakin tinggi price to book value ratio ini, semakin mahal valuasi sebuah perusahaan. Yang ketiga, saya akan membagikan tools yang akan sangat berguna bagi kalian untuk mengetahui apakah saham ini mahal atau murah, namanya valuation band. Melalui valuation band, kalian dapat mengetahui apakah saham ini sudah dalam keadaan murah atau mahal berdasarkan PE atau PBV-nya di masa lalu. Untuk studi kasusnya, saya akan mengambil contoh sektor konstruksi di Indonesia. Di sini ada PTPP, WSKT, Wika, dan ADI. Jika dilihat dari PE ratio-nya, keempat rasio perusahaan ini ada di kisaran 20-30. Berdasarkan PE ratio-nya, bisa kita lihat bahwa PTPP memiliki rasio valuasi PE ratio yang paling mahal, sedangkan WSKT rasio PE ratio-nya sendiri minus karena perusahaan ini sedang rugi berdasarkan laporan keuangan yang terakhir. Untuk contoh yang kedua, saya mengambil PBV valuation band milik BCA yang saya akses per Januari 2021. Di sini kalian bisa lihat bahwa berdasarkan 5 tahun terakhir, rasio PBV valuation BCA ada di kisaran 4 kali book value-nya. Per Januari 2021, kalian juga bisa lihat di sini bahwa saat ini BCA sedang dihargai 5 kali nilai bukunya. Berdasarkan hal ini, kalian bisa melihat bahwa dengan rata-rata 4 kali dan saat ini dihargai di 5 kali, valuasi BCA per Januari 2021 sebenarnya termasuk cukup mahal bila dibandingkan dengan masa lalunya. Yang ketiga, saya akan mengambil contoh PE ratio valuation band milik ICBP. Data ini juga saya akses per Januari 2021. Bila dilihat dari PE ratio rata-rata 5 tahun terakhirnya, ICBP biasanya dihargai di rasio 26,5. Per Januari 2021, di sini kita bisa lihat bahwa saat ini pasar menghargai ICBP di harga 21,8. Dilihat dari rata-rata 5 tahun terakhir, memang bisa disimpulkan kalau berdasarkan grafik ini, valuasi ICBP termasuk cukup relatif murah. Baik, coba saya rekap sedikit ya. Pada segmen ini, kita telah membagikan 5 jenis kelompok rasio-rasio finansial. Kelima rasio finansial ini dapat dihitung melalui data-data yang terdapat pada 3 jenis laporan keuangan perusahaan. Ada laporan laba rugi, laporan neraca, dan ada laporan arus kas. Bagaimana? Ternyata banyak ya yang perlu diperhatikan dalam menganalisa kinerja atau kondisi sebuah perusahaan. Sekian untuk segmen analisa fundamental kuantitatif. Sampai jumpa di modul berikutnya.